Sang CEO datang melamar dengan membawa mahar senilai 100 juta. Namun begitu orang tua gadis mendengar bahwa CEO itu berwajah menyeramkan dan menderita penyakit aneh, yang katanya hidupnya tak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Mereka pun langsung menolak menikahkan putri kesayangan mereka. Lalu mereka mengalihkan target kepada gadis buangan yang sejak kecil dibesarkan di desa. Namun mereka tidak tahu bahwa gadis itu kini telah menjadi tabib terkenal yang namanya menggema di seluruh negeri. Banyak miliarder rela membayar mahal hanya demi memintanya turun tangan. Tapi dia tak pernah melirik satupun dari mereka. Demi mengungkap kebenaran di balik kematian kakaknya, dia pun memutuskan untuk berpura-pura setuju dan ikut mereka kembali ke rumah. Setahun yang lalu, kakaknya mengalami kecelakaan mobil, dan saat dia sampai di rumah sakit, dokter dengan dingin mengatakan bahwa kakaknya telah menandatangani surat donasi organ, dan jenazahnya langsung dibawa untuk dikremasi setelah operasi. Gadis itu tidak percaya akan hal itu. Sejak saat itu dia diam-diam menyelidiki penyebab kematian sang kakak. Sore itu, keluarganya datang ke desa mencarinya. Setelah tahu sang ibu ingin menjodohkannya dengan pria yang tak hanya berwajah rusak dan temperamental, tetapi juga hanya punya sisa hidup kurang dari 2 tahun, dia langsung menolak tanpa ragu. Tak disangka adik perempuannya langsung menamparnya, mengejek bahwa gadis desa yang tak diinginkan seperti dirinya masih bisa menggantikan posisi sebagai istri calon pewaris keluarga. Itu sudah keberuntungan luar biasa. Usai berkata demikian, dia menyuruh orang langsung menyeret gadis itu ke dalam mobil. Di pesta pertunangan, CEO langsung jatuh hati pada gadis itu. Dia memerintahkan sekretarisnya untuk menyerahkan mahar mewah dan perhiasan bernilai fantastis. Keluarga gadis itu langsung silau oleh tumpukan emas dan permata. Sang adik bahkan menyesal karena membiarkan kakaknya menggantikan posisinya. Sang ibu buru-buru mengingatkan, meskipun CEO itu kaya raya, jangan lupa desas-desus bahwa dia sangat jelek dan diracun parah, yang membuat hidupnya tidak lama lagi. Siapa sangka detik berikutnya, CEO langsung melepas masker di wajahnya. Begitu wajah aslinya terlihat, keluarga gadis itu langsung terdiam. CEO berdiri dengan gagah dan mengumumkan bahwa mulai saat ini gadis itu adalah tunangannya. Siapapun yang berani menyakitinya, berarti menjadi musuhnya. Melihat wajah tampan sang CEO, adik gadis itu langsung berubah pikiran. Dia pun mendatangi nenek mereka dan minta bantuan untuk merebut kembali pertunangan itu. Dia bilang, kakaknya yang baru bertunangan saja sudah begitu sombong. Kalau benar-benar menikah, mereka pasti akan diinjak-injak. Lagi pula, kakaknya bukan dibesarkan oleh keluarga, tidak punya rasa cinta terhadap mereka. Jika nanti dia memakai kekuatan sang CEO untuk balas dendam, itu akan jadi bencana. Neneknya berpikir panjang, akhirnya setuju membantu sang adik yang licik. Malam itu, gadis itu diam-diam menyelinap ke kantor CEO, demi mengungkap penyebab kematian kakaknya. Dia menggeledah seluruh lemari, dan akhirnya menemukan sebuah map dokumen. Saat dibuka, ternyata itu adalah surat donasi organ yang ditandatangani kakaknya, dengan tanda tangan asli di bagian bawah. Dia belum sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang. Saat hendak kabur, CEO muncul di ruang arsip. Dengan tenang dia mengambil dokumen kakaknya dari lemari. Gadis itu pun curiga, apakah semua ini ada hubungannya dengan sang CEO? Saat CEO hendak pergi membawa dokumen, gadis itu langsung bersuara dan menghentikannya.